Halo, selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di pagi yang indah ini melalui Biston Sentral di hari ini. Anak-anak, kita akan mulai Biston pagi ini dengan menaikkan sebuah lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kita siap-siap menari ya buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh katakan dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kita katakan dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, katakan oh Yesusku, oh Yesus, sekali lagi ya, oh Yesusku. Haleluya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami dapat sampai di sekolah ini dengan selamat. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami memulai tes kami hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman di pagi hari ini diberi judul Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Pak Wahyu akan bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Demikian Bapak anak-anak untuk Injil yang kita baca
di pagi hari ini. Anak-anak, bayangkan kita sedang bermain di halaman rumah atau taman. Kita berlari ke sana kemari, tertawa, melompat, dan bermain sepuasnya. Lalu tiba-tiba kita jatuh dan lutut kita berdarah. Lalu apa yang akan orang tua kita lakukan? Papa dan mama tentunya akan datang, membantu kita berdiri, membersihkan luka, dan menenangkan sampai kita bisa tenang lagi. Mereka menunjukkan kasih dengan memberi perhatian dan membantu supaya kita bangkit sendiri lagi. Nah, itulah kasih orang tua. Mereka sayang kepada kita. Mereka juga mengajari kita menjadi tangguh, berani, dan bertanggung jawab. Kalau kita jatuh, mereka bantu supaya kita belajar bangun dan hati kita tidak takut lagi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada kasih yang lebih besar daripada kasih papa mama kita. Itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Allah adalah kasih. Itu artinya kasih yang paling besar dan paling benar datang dari Allah. Dan kasih itu nyata ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Mengapa Tuhan Yesus datang? Ya, karena kita semua sudah berdosa. Dosa yang kita lakukan itu misalnya kita sering berbohong, mengejek atau membuli teman, berkata kotor, marah tanpa alasan, atau mungkin tidak mau berbagi dengan teman, bisa juga mengirim stiker yang tidak pantas di WA maupun medsos. Nah, dosa-dosa ini membuat kita jauh dari Allah dan tidak bisa membersihkan atau menghapus dosa kita sendiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menggantikan kita. Tuhan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dan karena kasih Tuhan Yesus, kita bisa diampuni dan hidup dekat dengan Allah. Itu semua bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau kita percaya kepadanya, kita menerima hadiah yang luar biasa, yaitu pengampunan dan hidup baru sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai refleksi untuk kita bersama, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus belajar mengasihi orang lain juga. Lalu seperti apa ya mengasihi itu? Anak-anak, kita bisa menunjukkan tindakan kasih dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, supaya kita semakin mengenal Tuhan yang sudah mengasihi kita. Atau mungkin kita menolong teman yang sedang kesulitan, berbagi bekal dengan teman, berkata-kata yang baik, yang menghibur, atau menyemangati teman kita. Mengasihi sesama adalah bentuk kita mengasihi Tuhan juga. Dan hari ini, kira-kira tindakan kasih apa yang bisa kita lakukan? Mari kita pikirkan bersama.
satu hal baik apa yang bisa kita lakukan untuk teman kita, mungkin untuk Bapak Ibu guru, atau keluarga kita, supaya mereka merasakan kasih Tuhan Yesus. Ingat, kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dan tidak pernah habis dan selalu ada untuk kita. Karena itu, mari kita bagikan kasih itu kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Demikian anak-anak firman di pagi hari ini. Mari kita tutup Piston di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah Kau berikan bagi kami. Engkau Allah yang penuh kasih, yang rela mati di kayu salib untuk menebus kami, orang-orang berdosa ini Tuhan. Bapa di surga, berkati dan bimbing kami untuk bisa membagikan kasih yang sudah Kau berikan bagi kami kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuntun kami, berkati kami Bapa, untuk bisa mengasihi teman kami, guru, orang tua, maupun siapapun yang berada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami belajar di hari ini. Kiranya Kau memberkati kami dalam belajar kami hari ini, dari pagi hingga siang nanti Tuhan. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak, renungan Piston pagi di hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.